Pernahkah Anda mendengar kata-kata seperti ini? Don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku hanya dari sampulnya saja. Kebanyakan dari kita selalu menilai sesuatu itu dari luarnya saja, tanpa peduli apa isi sebenarnya yang ada di dalamnya. Jika yang kita lihat dari sampulnya itu baik, menarik, maka kita langsung menyimpulkan bahwa itu baik. Dan jika yang kita lihat dari sampulnya itu buruk dan tidak menarik, maka kita juga langsung menyimpulkan bahwa itu buruk dan tidak baik. Seolah-olah kita menjadi manusia yang paling tahu akan baik dan buruknya seseorang. Padahal, tidak semua yang terlihat baik itu baik, dan tidak semua yang terlihat buruk itu buruk. Begitu juga saat kita menilai seseorang. Kadang seseorang yang terlihat baik, ramah, tampan, rupawan, pokoknya good looking lah terlihatnya, belum tentu dia adalah orang baik. Bisa jadi sebenarnya dia adalah orang jahat yang sedang berpura-pura menjadi orang baik. Dan terkadang, seseorang yang terlihat buruk, garang, seram, sangar, belum tentu dia adalah orang yang buruk. Bisa jadi di balik tampangnya yang tidak mengenakan itu, ia mempunyai hati yang sangat baik dan sangat mulia. Kita kan gak pernah tahu. Pada dasarnya, manusia itu tidak punya hak untuk menilai baik dan buruknya seseorang. Apalagi hanya menilai dari luarnya saja, dari tampangnya saja, atau bahkan dari kulitnya saja, tanpa pernah tahu seperti apa sih sosok asli dari orang tersebut. Karena kita juga sama kan, sebaik apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita perbuat, belum tentu semua orang menilai kita baik. Dan seburuk apapun yang kita lakukan, belum tentu juga semua orang menilai kita buruk. Karena setiap manusia itu punya penilaian yang berbeda-beda akan baik dan buruknya seseorang. Jadi, daripada kita sibuk-sibuk untuk menilai seseorang itu baik ataupun buruk, maka lebih baik kita terus berusaha untuk melakukan yang terbaik dan berusaha juga untuk terus melakukan kebaikan agar setidaknya bisa menjadi contoh bagi orang lain yang ingin menjadi baik. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih orang baik itu? Memang tidak banyak orang yang tahu betul akan definisi yang paling rinci untuk menjabarkan apa itu orang baik. What is a good person? Karena orang baik sendiri ada banyak sekali macamnya. Ada orang yang setiap harinya sering membantu orang lain, membantu seorang nenek menyeberang jalan misalnya, atau menolong orang lain di saat kesulitan, atau memberi makan bagi orang yang kelaparan, maka dia bisa dikatakan dengan orang baik. Ada juga yang setiap harinya dia memperdulikan hewan, memberinya makanan, atau memberi perhatian kepada setiap hewan di sekitarnya. Itu pun bisa dikatakan dengan orang baik karena dia juga berbuat baik kepada sesama makhluk. Dan ada juga orang yang tidak berbuat banyak untuk orang di sekitarnya, namun dia juga tidak pernah melakukan kejahatan. Dia juga bisa dikatakan sebagai orang baik karena dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun dalam hidupnya. Hanya saja dia tidak begitu menghiraukan kehidupan orang lain di sekitarnya, atau bisa dibilang kurang bermanfaat bagi orang lain. Dan banyak lagi contoh lain yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa sih definisi orang baik yang sebenarnya? Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang apa itu orang baik dengan sabdanya, khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka di saat kita bisa membantu orang lain, menolong kesulitan orang lain, memudahkan jalan bagi orang banyak, bisa bermanfaat untuk orang banyak, maka kata Nabi, kita bisa dikatakan sebagai orang baik, bahkan sebagai sebaik-baiknya manusia. Masya Allah. Jadi bukan hanya karena kita tidak melakukan kejahatan saja, lalu bisa dikatakan dengan orang baik, tapi juga karena kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan ternyata ada definisi yang paling lengkap tentang apa itu orang baik yang sebenarnya. Dan hal itu sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sejak 1400 tahun yang lalu dengan firman-Nya yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yang artinya, bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebaikan itu ialah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Maka mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan dengan rinci kepada kita semua tentang apa itu definisi orang baik yang sesungguhnya.
Kalau kita rinci, ternyata di dalam ayat tersebut Allah sudah membaginya ke dalam 3 hubungan kebaikan. Yang pertama adalah hubungan baik kepada Allah atau yang disebut dengan hablum minallah, yakni dengan beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan juga nabi-nabi Allah. Yang kedua adalah hubungan baik terhadap sesama manusia atau bisa disebut dengan hablum minan nas, yakni dengan menginfakkan harta yang kita cintai kepada kerabat-kerabat kita yang kurang mampu, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, pengemis, dan juga memerdekakan hamba sahaya. Yang ketiga adalah hubungan baik terhadap diri sendiri, yakni dengan melaksanakan sholat 5 waktu untuk kebersihan diri kita, menunaikan zakat untuk kebersihan harta kita, menepati janji apabila berjanji, dan bersabar baik saat dilanda musibah, kesusahan, dan juga dalam peperangan. Maka seseorang itu baru bisa benar-benar dikatakan sebagai orang baik adalah jika kita telah bisa berhubungan baik dengan 3 hubungan tadi, hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minan nafsi. Jika kita hanya fokus beribadah kepada Allah namun tidak memperdulikan makhluk hidup di sekitar kita, maka kita belum bisa dikatakan sebagai orang baik. Jika kita hanya fokus dalam membantu kehidupan manusia, membantu orang banyak, namun kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita juga belum bisa dikatakan sebagai orang baik. Dan jika kita sudah bisa beribadah kepada Allah dan bisa berbuat baik terhadap kehidupan di sekitar kita, namun kita belum bisa berbuat baik terhadap diri sendiri, bahkan menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa, maka itu juga belum bisa dikatakan sebagai orang baik. Bak lilin yang bisa menerangi kegelapan di sekitarnya, namun malah membakar dirinya sendiri. Maka kita perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiganya, agar bisa dikategorikan sebagai orang baik oleh manusia dan oleh Allah, Tuhan pencipta kita. Tak apa, jika saat ini kita belum bisa menjadi orang baik, teruslah berusaha, jangan pernah menyerah. Allah melihat semua perjuangan kita, dan Allah tak akan pernah menyanyiakan usaha hambanya. Dan setidaknya, jika kita belum bisa menjadi orang baik, maka jangan jadi orang jahat ya. Oke? Barakallah.